Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini CN TV akan membacakan sejarah Palestina dan seluruh kebenaran asal muasal konflik Palestina dan Israel. Sejarah wilayah Arab saat Christopher Columbus menemukan benua baru yang sekarang diketahui bernama Amerika. Negara-negara Arab berada di bawah sebuah pemerintahan Islam yang besar, yaitu Kerajaan Utsmaniyah, yang telah memperluas kekuasaannya di seluruh tanah Arab dan negara-negara yang diketahui hari ini. Sebagai tambahan untuk beberapa pemerintahan Islam yang lain, imperium itu merupakan pemerintahan Islam terakhir yang berkuasa di wilayah Arab, yaitu 1516 hingga 1918. Wilayah Arab dan Timur Tengah telah menyaksikan naiknya banyak pemerintahan dan negara Islam yang silih berganti di tanah mereka. Menurut waktu dan tempatnya, tabel berikut ini yang disusun dari sumber-sumber sejarah yang berbeda menunjukkan masa negara-negara itu dan meratanya wilayah kekuasaan sejak kebangkitan Islam hingga pembentukan Imperium Utsmaniyah. Tabel di atas menyingkap dengan jelas bentuk pemerintahan yang berbagi kuasa atau yang saling bertentangan demi penguasaan wilayah Arab, Timur Tengah, dan Teluk. Sebagai tambahan, tabel di atas dengan tepat menunjukkan ketidakhadiran pengaruh luar di wilayah tersebut dan khususnya apa yang sekarang disebut Israel. Timur Tengah diistimewakan dengan kepentingan yang besar karena nilai spiritual dan religiusnya, tempat turunnya agama dan para pembawa pesan atau nabi. Sebagai tambahan, wilayah ini dianggap sebagai persimpangan komersial dan titik persimpangan tiga benua yang paling penting pada waktu itu, Eropa, Afrika, dan Asia. Oleh karena itu, wilayah ini telah menyaksikan banyak perang yang menguras tenaga bangsa Arab selama berabad-abad yang disebabkan oleh ketamakan dan banyak invasi. Di samping pertikaian internal yang menyebabkan negara jatuh dan negara lainnya berkembang di reruntuhan itu, seperti ditunjukkan oleh tabel di atas. Meskipun demikian, ketamakan eksternal masih lebih buruk, khususnya berulangnya usaha untuk menghancurkan negara Islam, menguasainya, dan memanipulasi bangsa dan kekayaannya. Perang salib dianggap invasi paling buruk, di mana wilayah Arab mengalami bencana ekspedisi militer yang kali pertama dibisikkan oleh Paus Urban II di Clermont tahun 1095. Sejarawan Foucher de Cartes telah membicarakan insiden itu dalam bukunya, di mana dalam halaman 122 ia berkata, perang bukan hanya untuk mendapatkan satu kota saja, namun keseluruhan wilayah Asia bersama dengan kekayaannya dan harta karunnya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, majulah terus ke makam suci dan bebaskan tanah suci dari tangan para pencuri dan ambillah sendiri, karena tanah ini seperti telah dikatakan Taurat, dialiri susu dan madu. Di antara invasi-invasi penting lain yang dialami
musim selama sejarahnya yang panjang adalah invasi Mongol dan Tatar yang membinasakan, yang menggulingkan Khalifah Abbasiyah pada tahun 1258 dan menghancurkan Baghdad, membunuh lebih dari 800.000 orang. Pasukan mereka bergerak maju ke negara-negara Timur Tengah yang lain, menyebarkan ketakutan di seluruh wilayah dan menguasai Syria dan Palestina. Kemudian dan di bawah perjuangan dan pertikaian antara Prancis dan Inggris, Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte telah menguasai Mesir dan Palestina pada tahun 1897, di mana ia menduduki banyak kota Palestina dan melakukan pembantaian lebih dari 12.000 tawanan Arab. Perang-perang terakhir ini tidak kalah tamak dan kejam jika tidak lebih berdarah, yang menyebabkan lebih banyak kesengsaraan dan kesukaran pada wilayah Arab yang menyayat luka-lukanya, memaksakan pada warga negaranya sistem yang menghancurkan kesucian dan tradisi bangsa-bangsanya. Cukup mengingatkan kita pada jumlah korban dari penduduk Prancis di Algeria yang mencapai jutaan dan setengah juta syuhada. Untuk mengetahui kebrutalan bangsa yang menduduki, yang melewati Tatar di bawah kepemimpinan Holako yang biadab. Penguasaan wilayah Arab dan kemunculan koloni-koloni. Mengetahui sejumlah besar perang yang dilakukan di negara-negara Islam dan bangsa Arab. Kekuatan kolonial berusaha menggulingkan kerajaan Utsmaniyah dan mengikatkan pengaruhnya sedikit demi sedikit, lalu diikuti dan mendatangi kesepakatan Sykes-Picot antara Prancis dan Inggris pada tahun 1916, di mana mereka setuju untuk membagi wilayah Arab menjadi daerah jajahan mereka. Mereka memberikan Lebanon dan Syria untuk kekuasaan Prancis, sementara Yordania dan Irak untuk kekuasaan Inggris, dan Palestina saat itu masih merupakan negara yang kecil. Semua ini terjadi tanpa sedikit pun memperhatikan pendapat orang di wilayah itu. Seolah-olah pribumi tidak peduli dengan masa depan tanah mereka, atau seolah-olah pribumi tidak lebih dari budak penjajah yang bisa diperintah apa saja. Menghadapi pemisahan rasial dan kekuasaan haram di negara-negara Arab ini, tugas negara-negara di wilayah itulah untuk berusaha keras membebaskan tanah Arab dari pendudukan Prancis dan Inggris. Tabel berikut ini menunjukkan tanggal kemerdekaan negara-negara itu menurut informasi yang ditemukan di situs Arab League di internet. Tabel di atas menunjukkan bagaimana negara-negara Arab telah mendapatkan kemerdekaan mereka dan mengakhiri penindasan dan kelaliman pendudukan, kecuali Palestina yang masih mengalami penderitaan kebiadaban dan kebrutalan penjajah tanpa mencapai kemerdekaannya. Dan mereka masih diusir dari tanah mereka dan digiring ke luar negara-negara tetangga. Sementara yang lain
yang merupakan orang asing di wilayah itu dan sepenuhnya berbeda dengan orang-orang di sana dalam adat dan kebiasaan ditanamkan ke tempat mereka. Mereka ditempel oleh penjajah Inggris dengan kekuatan senjata saat mencoba melakukan gerakan kemerdekaan yang mengemansipasi negara-negara Arab dan mengangkat tinggi bendera kemenangan. Oleh karena itu, masih penting untuk mengklarifikasi keseluruhan cerita sejarah Palestina sehingga semua orang tahu bagaimana dunia sekarang mencapai tahap perselisihan, pertikaian, peperangan, kekacauan, dan genosida. Mungkin cukup sekian dulu dari channel CAN TV. Lain kali kami akan sambung lagi cerita sejarah Palestina, asal muasal konflik Palestina dan Israel. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu part selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.